Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita ada banyak aktivitas yang kita kerjakan. Saudara, bagi kita sebagai orang-orang percaya, beraktivitas adalah sesuatu yang baik. Namun saudara, mari kita terus merenungkan mengenai hakikat dari seluruh aktivitas kita. Supaya aktivitas kita bukan sekedar sesuatu aktivitas yang tidak bermakna, yang tidak dijiwai sungguh-sungguh. Tetapi memang itu adalah kenyataan dari apa yang menjadi falsafah hidup kita, maksud hidup kita. Sehingga dengan demikian, aktivitas itu menjadi aktivitas yang sungguh-sungguh berarti. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, melayani adalah kata yang sangat familiar bagi kita sebagai orang percaya, bukan? Dan ketika kata ini muncul, maka yang timbul di dalam pikiran kita pada umumnya adalah ikut dalam paduan suara di gereja, ikut sebagai penyambut jemaat, ikut melayani dengan memainkan alat musik di dalam ibadah, ikut berkunjung ke jemaat, atau mungkin menjadi pengurus di gereja. Saudara, ketika kita memikirkan melayani seperti yang saya sebutkan di atas, maka saya percaya bahwa setiap orang yang sudah melakukan hal-hal yang di atas itu merasa bahwa saya ini sudah melayani. Saudara, memang saudara kita ini sudah melayani ketika kita melakukan hal-hal di atas di dalam konteks penyebutan aktivitasnya, yang seringkali disebut sebagai pelayanan. Namun pertanyaannya begini, apakah kita juga memiliki mental melayani atau semangat melayani? Saudara, bagaimana saya tahu bahwa saya memiliki mental atau semangat melayani? Saudara, dengan mudah kita bisa mengetahuinya apakah kita memiliki semangat itu. Bukan sekedar aktivitasnya. Yaitu saudara, apakah kita suka di dalam kehidupan kita sehari-hari membantu orang lain? Misalnya dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita. Ataupun termasuk di gereja. Apakah kita termasuk orang yang senang membantu orang lain meskipun tidak formal? Saudara, disitulah saudara, kita mengetahui apakah kita sungguh memiliki semangat seorang yang melayani. Saudara, saya pastikan bahwa saudara setuju. Ketika kata melayani muncul, yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah saudara dan saya memiliki juga semangat untuk melayani orang lain. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan ke-34. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapakah di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung.
Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah peristiwa Tuhan Yesus makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka dalam peristiwa ini Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya yang begitu ajaib kepada murid-muridnya. Ketika dia berkata dia sangat merindukan makan Paskah bersama dengan murid-muridnya sebelum dia mengalami penderitaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, makan bersama merupakan ekspresi satu persekutuan yang sangat dekat. Dan itulah yang Tuhan Yesus rindukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan disitulah kita tahu juga saudara bahwa itulah yang Tuhan Yesus rindukan dari kita. Tuhan Yesus ingin kita memiliki persekutuan dengan Dia dengan begitu dekat. Dan di dalam jamuan makan ini, maka Tuhan Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi kemudian. Namun Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa murid-muridnya tetap tidak memahami apa yang terjadi. Saudara, Alkitab seringkali menyatakan sebuah kebenaran. Namun seringkali kita juga bisa tidak memahaminya. Disitulah saudara mengapa kita perlu terus-menerus membaca firman Tuhan tanpa henti. Karena kemampuan kita untuk memahami firman Allah sangat terbatas. Namun sesungguhnya kita perlu mengenal kebenaran itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara, setiap kita tidak pernah suka dengan pengkhianat. Apalagi kita disebut pengkhianat. Tetapi setiap kita suka disebut sebagai yang terbesar. Dan yang Tuhan suka adalah setiap kita saling melayani satu dengan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dari apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini? Ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa orang yang menyerahkan Dia ada duduk semeja bersama-sama dengan Dia ketika perjamuan makan Paskah pada waktu itu, maka saudara perhatikan respons dari seluruh murid-muridnya. Dikatakan demikian, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara-saudara, saya percaya tidak seorang pun di antara mereka yang suka kalau mereka disebut pengkhianat. Dan saya percaya di antara mereka pasti tidak suka dengan pengkhianat. Namun saudara, menariknya adalah mereka yang mempersoalkan siapa yang menjadi pengkhianat. Dalam waktu yang tidak lama, mereka pun mempersoalkan siapa di antara yang terbesar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, merasa terbesar di antara mereka, diakui sebagai terbesar, itu kesukaan mereka. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu hati mereka. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka. Karena Tuhan tidak mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Di situ Tuhan mengajar kepada murid-muridnya. Yang Tuhan suka adalah bukan soal terbesar atau terkecil. Tapi yang Tuhan suka adalah setiap orang-orang percaya, murid-muridnya,
adalah orang-orang yang melayani satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa berbeda apa yang disukai oleh murid-murid pada waktu itu dengan apa yang disukai oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita mengerti apa yang berharga di mata Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita bisa menghidupi hal yang berharga itu. Saudara di mata Tuhan, yang sangat berharga adalah ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang melayani satu sama lain. Saudara, bukankah melayani merupakan ekspresi dari seorang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, jikalau kita tidak melayani satu sama lain, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jikalau kita hanya ingin dilayani, kita tidak pernah memberikan pengaruh bagi orang lain. Namun saudara, Tuhan Yesus berkata, seorang pemimpin haruslah seorang pelayan. Saudara, betul apa yang Yesus katakan. Karena kalau kita mendapatkan definisi mengenai pemimpin, salah satunya adalah memberi pengaruh. Saudara, jikalau pemimpin tidak melayani, pemimpin tidak pernah bisa memberikan pengaruh di dalam kehidupan orang lain. Saudara, yang Tuhan suka adalah kita melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara, setiap orang percaya itu rawan untuk mengalami ketidaksetiaan. Namun saudara, Tuhan Yesus setia melayani sebagai imam besar kita dan berdoa bagi kita dengan setia agar kita dimampukan melayani orang lain. Saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Termasuk juga tahu apa yang terjadi dengan Petrus. Bahwa dia pasti akan menyangkali Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik adalah Tuhan berkata begini, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus tahu yang akan terjadi, itulah yang Tuhan Yesus doakan mereka. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus adalah seorang yang memiliki kepemimpinan yang sangat kuat. Dan saudara-saudara, kalau kita membaca Injil di awal-awal, maka kita melihat Petrus adalah seorang pemberani. Namun saudara-saudara, orang yang seperti ini pun rentan untuk menjadi orang yang tidak setia, bahkan lemah. Saudara, tidak ada seorang pun, betapapun kuatnya dia tidak punya kelemahan, tidak ada seorang pun demikian. Tidak ada seorang yang begitu setia sampai tidak bercacat kesetiaannya, tidak. Setiap kita rentan untuk menjadi tidak setia. Setiap kita rentan untuk menjadi jatuh. Tetapi saudara, kita punya imam besar yang setia selama-lamanya untuk membela kita, berdoa bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan saudara, sampai hari ini, dia tetap melayani kita. Bahkan nanti, dia pun tetap melayani kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau juru selamat kita, Tuhan kita, berbuat demikian, saudara, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki hati seperti hati Tuhan, yaitu mau melayani orang lain dan bergantung kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghayati apa yang Engkau suka dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika yang melayani, seringkali juga ada kesulitan, tetapi Tuhan Yesus, Engkau tahu. Engkau juga berdoa bagi kami, Engkau menopang kami, sehingga kami ketika dikuatkan, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Tuhan katakan kepada Simon Petrus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.